Selamat datang di Nanti Malam, sebuah ruang di mana cerita-cerita gelap tentang dunia mistis, pesugihan, dan rahasia gaib dari tanah Jawa akan kita buka perlahan dengan suara lirih dari masa lalu yang masih membekas sampai hari ini. Di balik hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, ada kisah-kisah yang tidak semua orang berani ceritakan. Kisah tentang perjanjian, tentang kekayaan yang datang mendadak, tapi dibayar dengan harga paling mahal, nyawa. Saudara, pernahkah kalian mendengar suara tangisan dari arah sungai di tengah malam? Tangisan lirih yang tiba-tiba berubah menjadi tawa panjang yang menggema, membuat bulu kuduk berdiri. Di banyak desa di Jawa, cerita itu bukan sekadar mitos. Ada tempat-tempat yang dipercaya menjadi gerbang gaib, tempat makhluk halus bersemayam, menunggu mereka yang nekat meminta jalan pintas menuju kekayaan. Salah satunya adalah sebuah aliran yang warga kenal sebagai Sungai Hitam. Air sungai itu berbeda. Siang hari pun tetap gelap, pekat seperti lumpur tua. Orang-orang percaya di dasar sungai itu tinggal sosok makhluk perempuan yang disebut Kunti Sukma. Wujudnya memang cantik jika dilihat sekilas, dengan wajah pucat dan rambut panjang terurai. Tapi siapapun yang berani menatap matanya terlalu lama akan merasakan kengerian yang tak bisa dijelaskan. Matanya merah menyala, bibirnya menyungging senyum aneh, seolah tahu siapa yang datang dengan hati penuh keputusasaan. Kabar yang beredar, siapapun yang nekat datang ke Sungai Hitam tengah malam sambil membawa sesaji tertentu bisa bertemu langsung dengan Kunti Sukma. Dan bila berani membuat perjanjian, dagangannya bisa laris. Kekayaan datang mengalir deras, hutang seolah lenyap begitu saja. Tapi tentu saja di balik janji manis itu ada syarat yang menyeramkan. Kunti Sukma menuntut tumbal. Bukan ayam, bukan kambing, tapi nyawa manusia. Nyawa si ngisih anget. Begitu bisikannya terdengar di telinga mereka yang sudah terikat janji. Cerita tentang pesugihan Kunti Sukma. Tumbal hidup-hidup di balik Sungai Hitam. Bukan hanya dongeng untuk menakuti anak-anak. Ada banyak kisah nyata yang masih diingat warga desa tentang seorang pedagang yang awalnya hidup susah, lalu tiba-tiba kaya raya, bisa melunasi hutang, membangun rumah besar, bahkan dagangannya selalu diserbu pembeli. Tapi di balik senyum keberuntungannya, ada wajah pucat dan mata kosong yang semakin hari semakin dihantui ketakutan. Sampai akhirnya ia tak bisa lari dari janji yang sudah dibuat. Di episode malam ini kita akan menelusuri kisah itu. Dari awal mula pertemuan dengan Kunti Sukma, perjanjian gelap di tepi Sungai Hitam, hingga tumbal hidup-hidup yang akhirnya menjerat si pelaku itu sendiri. Kisah ini akan membuat kalian berpikir ulang. Apakah kekayaan instan benar-benar layak ditukar dengan nyawa dan ketenangan jiwa? Jadi matikan lampu kalian, tutup pintu rapat-rapat, dengarkan dengan hati yang tenang, karena sekali nama Kunti Sukma disebut, siapa tahu ia juga sedang mendengarkan dari balik kegelapan malam. Selamat datang di Nanti Malam. Di sebuah desa terpencil di Jawa, ada sebuah sungai yang sudah lama menjadi bahan bisik-bisik warga. Sungai itu tidak begitu besar, lebarnya hanya beberapa meter, namun arusnya deras dan dalam. Warga menyebutnya Sungai Hitam, bukan tanpa alasan. Airnya memang benar-benar gelap, bahkan ketika matahari siang terik, tetap saja terlihat pekat, seperti kopi yang tidak pernah bening meski airnya mengalir. Jika sungai lain biasanya berkilauan diterpa cahaya matahari, sungai ini justru seperti menyerap cahaya itu. Tidak ada pantulan indah, hanya kegelapan yang terasa berat. Sejak dulu, orang-orang desa selalu menaruh curiga. Mereka percaya bahwa sungai itu bukan sungai biasa, melainkan dihuni makhluk gaib yang haus tumbal. Konon sudah banyak orang yang hilang tanpa jejak di sekitar sungai itu. Ada yang katanya terpeleset dan terseret arus. Ada pula yang hanya ditemukan sandalnya saja di tepi air. Tubuhnya tidak pernah kembali. Setiap kali kejadian seperti itu terjadi, warga hanya bisa bergumam pelan. Wes mesti dijupuk lelembut kono. Seolah sudah malum bahwa ada kekuatan gaib yang tidak bisa mereka lawan. Meski begitu, sungai ini juga memiliki sisi yang aneh dan membingungkan. Ada cerita lama yang turun-temurun, bahwa siapapun yang berani datang ke sana tepat tengah malam bisa mendengar suara perempuan menangis lirih. Tangisnya pelan, seperti orang kesakitan, namun lama-lama berubah menjadi tawa melengking yang membuat bulu kuduk berdiri.
Suara itu sering terdengar oleh warga yang rumahnya tak jauh dari sungai. Kadang suara itu datang bersama tiupan angin yang dinginnya menusuk tulang, padahal udara di sekitarnya tidak sedingin itu. Tapi yang membuat orang-orang semakin bingung adalah kabar lain yang selalu mengiringi misteri sungai tersebut. Ada gosip yang beredar dari mulut ke mulut, bahwa orang yang berani datang ke sungai itu, menaruh sesaji atau melakukan ritual tertentu, bisa mendapatkan kekayaan mendadak. Dagangannya jadi laris, tanahnya subur, usahanya selalu untung. Jenli gak sadar yang tahu pasti bagaimana caranya. Tapi cerita itu tetap bertahan, bahkan semakin dipercaya karena beberapa orang di desa memang mendadak berubah hidupnya. Dulu, ada seorang pedagang keliling yang hidupnya pas-pasan. Dagangannya sering tidak laku. Tapi entah kenapa suatu hari ia tiba-tiba bisa membuka toko besar di pasar. Orang-orang tentu bertanya-tanya, dari mana modalnya? Dia hanya tersenyum, tidak pernah memberi jawaban. Anehnya, setiap kali orang itu lewat dekat Sungai Hitam, ia selalu menunduk dalam-dalam, seperti sedang menghormati sesuatu yang tak terlihat. Dan sejak saat itu, orang desa mulai mengaitkan kekayaannya dengan pesugihan Sungai Hitam. Cerita itu semakin menancap kuat di ingatan warga, apalagi ada seorang kakek tua yang pernah berkata sambil menatap ke arah sungai, "Sing kono, iku dudu mung banyu le, ono sing jaga. Yen wani nyedek yo oleh opo sing kopeng ini. Ning ati-ati kabehana regane." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi justru membuat orang semakin penasaran. Semua orang tahu maksudnya. Jika ingin sesuatu dari sungai itu, selalu ada harga yang harus dibayar, dan harga itu bukanlah harga ringan. Malam-malam di sekitar Sungai Hitam selalu menyimpan ketegangan. Jalan setapak yang menuju ke sana sepi, hanya ditumbuhi rumput liar dan pohon bambu yang berderet di tepiannya. Angin yang lewat sering membuat suara gesekan bambu seperti bisikan halus. Beberapa kali, warga yang kebetulan melintas malam hari mengaku mendengar langkah kaki lain di belakang mereka. Padahal ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ada juga yang merasa pundaknya disentuh. Padahal jalanan sepi. Ada seorang pemuda bernama Wawan yang pernah nekat pulang larut malam melewati jalan dekat sungai. Saat ia sampai di jembatan bambu kecil yang melintasi Sungai Hitam, tiba-tiba ia mendengar suara perempuan memanggil namanya. Lirih sekali. "Wawan!" Awalnya ia mengira ada yang bercanda. Mungkin teman-temannya yang suka usil. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya air sungai yang bergolak pelan. Meski angin malam saat itu tidak terlalu kencang, Wawan pulang dengan keringat dingin. Dan sejak itu ia tidak pernah berani lewat jalan itu lagi di malam hari. Orang-orang desa juga sering memperhatikan kejadian aneh lain. Kadang di malam bulan purnama, terlihat seperti ada bayangan perempuan duduk di batu besar di tepi sungai. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Ia diam, hanya menunduk menatap air. Tapi jika ada orang yang memberanikan diri mendekat, bayangan itu hilang seketika, menyisakan suara tawa melengking yang menggema di sepanjang aliran sungai. Suara itu tidak terdengar seperti manusia, melainkan lebih dalam, lebih berat, bercampur dengan gema yang membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Bagi sebagian orang desa, Sungai Hitam adalah tempat yang harus dijauhi. Mereka menganggapnya angker, penuh malapetaka. Anak-anak selalu diperingatkan untuk tidak bermain di dekat sungai, bahkan di siang hari. Namun bagi sebagian kecil orang yang terhimpit masalah ekonomi, justru sungai itu seperti peluang. Mereka yang putus asa kadang tergoda, meski tahu risikonya. Bisikan tentang kekayaan mendadak lebih kuat daripada rasa takut mereka terhadap hantu. Salah satu hal yang membuat kisah sungai ini semakin menakutkan adalah cerita tentang orang-orang yang mencoba melakukan ritual pesugihan. Dulu ada seorang lelaki dari desa sebelah yang konon pernah membawa sesaji ke sana, kemenyan, ayam hitam, dan segenggam tanah kuburan. Katanya ia datang pada malam Selasa Kliwon, waktu yang dianggap paling terbuka bagi dunia gaib. Orang-orang yang melihat dari jauh bercerita bahwa setelah sesaji itu dibakar, terdengar suara perempuan menangis di balik pepohonan. Lelaki itu kabarnya tidak pernah pulang ke rumahnya. Ada yang bilang dia tenggelam di sungai. Ada yang bilang dia dibawa masuk ke dunia gaib. Sampai sekarang tidak ada yang tahu kebenarannya. Kisah-kisah semacam ini terus beredar dari mulut ke mulut,
dan semakin lama semakin membesar. Setiap keluarga punya versinya sendiri. Ada yang mengatakan bahwa penghuni Sungai Hitam adalah seorang perempuan cantik yang dulu mati, dibunuh di sana. Lalu rohnya menjadi penunggu. Ada juga yang percaya ia adalah makhluk gaib sejak awal. Sosok kuntilanak yang disebut warga dengan nama berbeda-beda. Namun yang paling sering disebut adalah Nyi Roro Ireng. Sosok gaib berkulit gelap dengan mata merah menyala yang konon menjadi penguasa di balik pekatnya sungai itu. Warga desa selalu menyebut namanya dengan pelan, tidak berani terang-terangan. Jikapun harus, mereka akan menambahkan kata-kata derek langkung atau sekadar menyebut sing jaga kono agar tidak dianggap memanggil langsung. Mereka percaya menyebut namanya dengan sembarangan bisa membuat sosok itu hadir tanpa diundang. Malam-malam semakin terasa mencekam ketika hujan turun. Sungai yang biasanya tenang berubah menjadi deras. Air hitamnya makin pekat seakan ingin menelan apa saja yang mendekat. Pada saat seperti itu, warga jarang keluar rumah. Mereka percaya arwah-arwah gentayangan sedang berkeliaran di sekitar sungai, mencari tubuh manusia yang bisa ditarik sebagai tumbal. Namun, entah kenapa, rasa penasaran tetap ada. Meski orang-orang sudah tahu risikonya, tetap saja ada bisikan kecil di hati mereka. Kalau benar bisa kaya, kenapa tidak dicoba? Bisikan itu yang membuat Sungai Hitam tidak pernah sepi dari cerita. Dan dari situlah, misteri ini semakin dalam, semakin gelap, seakan sungai itu menyimpan rahasia besar yang hanya berani disentuh oleh mereka yang rela mempertaruhkan nyawa. Darto adalah seorang pedagang kecil yang hidupnya bisa dibilang pas-pasan, bahkan cenderung serba sulit. Sehari-hari ia berjualan sembako di pasar desa. Lapaknya tidak besar, hanya beralaskan meja kayu yang sudah usang. Di atasnya tersusun gula, beras, minyak goreng, dan beberapa kebutuhan rumah tangga lain. Tapi entah mengapa, dagangan Darto hampir selalu kalah dengan lapak-lapak lain yang lebih ramai. Para pembeli lebih suka ke kios sebelah yang lebih lengkap dan terang, sementara lapak Darto sering hanya jadi pelengkap, sekadar dilirik lalu ditinggalkan. Pernah suatu kali, Darto membawa modal lumayan banyak untuk menambah stok barang. Yuno berharap dagangannya akan laris di bulan puasa, karena biasanya kebutuhan orang meningkat. Namun harapan itu pupus. Hanya sedikit barang yang laku, sisanya menumpuk sampai rusak. Uang hasil penjualan bahkan tidak cukup untuk menutupi modal, apalagi untuk melunasi hutang yang semakin menjerat lehernya. Di rumah, keadaan semakin berat. Istrinya Siti sering menghela napas panjang. "Pak, iki piye maneh? Anak butuh biaya sekolah, listrik nunggah, beras tinggal sak takar. Kukudu piye?" Nada suaranya tidak marah, tapi jelas-jelas penuh keputusasaan. Darto hanya bisa diam, menunduk sambil menatap lantai. Hatinya hancur. Dia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Anak sulungnya Rini sebentar lagi masuk SMA. Ia anak yang pintar dan rajin, tapi sering murung karena tahu orang tuanya kesulitan. "Pak, nek ora iso bayar, aku yo ora usah sekolah disik ora popo. Ku iso bantu jualan wae," katanya suatu malam dengan suara lirih. Darto tercekat mendengarnya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dadanya. Bagaimana mungkin seorang anak harus rela mengorbankan masa depannya hanya karena ayahnya tidak mampu mencari nafkah dengan baik? Hari-hari berjalan semakin berat. Utang Darto menumpuk di sana-sini. Toko grosir tempat ia biasa kulakan barang mulai menagih. Bahkan ada satu orang rentenir desa yang beberapa kali datang ke rumahnya, menagih dengan cara kasar. "Ojo mong janji tok to, nek ora iso mbayar, omahmu taksita. Ngerti kowe?" Bentaknya. Darto hanya bisa menunduk. Rumah satu-satunya itu hampir saja digadaikan. Dan jika sampai hilang, ia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Dalam tekanan itu, Darto sering mencari pelarian di warung kopi. Malam hari setelah dagangannya dibereskan, ia duduk di bangku panjang kayu, memesan kopi pahit dan rokok kretek murah. Warung itu selalu ramai oleh para lelaki desa yang ngobrol ngalor ngidul. Ada yang membicarakan sawah, ada yang membicarakan politik desa, ada juga yang hanya membuang waktu sambil bercanda. Darto lebih sering diam, hanya sesekali menyahut jika ada yang mengajaknya bicara. Namun malam itu berbeda. Suasana warung agak sepi, hanya ada beberapa orang. Di sudut meja, seorang bapak tua sedang bercerita dengan nada suara yang dibuat setengah berbisik, seakan takut ada yang mendengar terlalu jelas.
Aku kidurung percaya ning ake sing ngomong, yen wong wani ketemu Kunti Sukma ning sungai Ireng kae, dagangane iso laris manis. Sing penting gelem nyediake tumbal. Darto yang sedang menunduk spontan mengangkat wajahnya. Ia menatap bapak tua itu lekat-lekat. Hatinya berdebar. Kalimat yang diucapkan seakan menjawab keresahan yang selama ini ia simpan. Ia tahu itu bukan cerita baru. Desas-desus tentang pesugihan di Sungai Hitam memang sudah lama ia dengar. Tapi malam itu rasanya berbeda. Kata-kata bapak tua itu seperti menancap langsung di kepalanya, menusuk telinga, dan membuat dadanya sesak. Seorang lelaki lain menimpali, setengah berbisik juga, nanging nek salah langkah iso cilaka. Pak, opo kowe dorong krungu kabar wong-wong sing ilang ning kono? Wes akeh tumbale ora mung hewan nanging yo uwong. Bapak tua itu menghela napas panjang. Yo kuwi, kabeh sing anak kentungan mesti ono regane. Wong-wong sing dadak sugih kae, kowe pikir saka ngendi? Ora kabeh hasil keringet dewe. Le, ana sing nganggo jalan pintas. Darto pura-pura tenang tapi tangannya bergetar ketika mengangkat cangkir kopinya. Kopi itu masih panas tapi rasanya hambar. Karena pikirannya melayang-layang, kata-kata dagangan laris dan jalan pintas berputar-putar di kepalanya. Ia menatap jauh ke arah luar warung, ke gelapnya malam sambil bertanya-tanya dalam hati. Apa benar itu mungkin? Vivi benar Sungai Hitam bisa memberi jalan keluar dari semua kesulitannya. Vivi mencoba menepis pikiran itu. Tapi semakin ditepis, semakin kuat rasa penasaran menyelinap. Bayangan wajah anaknya yang sedih, istrinya yang kelelahan, hutang yang menumpuk, semua seakan menyorongkan dirinya ke tepi jurang. Apa aku kudu nyoba? Nek iki mung siji-sijine cara, piye? Gumamnya dalam hati. Malam itu ia pulang dengan langkah gontai. Suasana rumahnya sunyi. Lampu minyak kecil masih menyala di ruang tengah, menerangi wajah istrinya yang sudah tertidur sambil mendekap Rini. Darto berhenti sejenak di depan mereka. Darah seiba yang menyayat hati. Ia ingin memberi kebahagiaan, bukan kesulitan seperti ini. Tapi caranya, ia sudah mencoba keras, tapi seakan takdir menutup semua pintu. Dalam kesunyian itu, suara bapak tua di warung kopi kembali terngiang jelas di telinganya. Kalau berani ketemu Kunti Sukma, katanya dagangan bisa laris. Tapi ya, ada tumbalnya. Kata-kata itu seperti bisikan halus, sekaligus seperti jerat yang perlahan melilit lehernya. Jem merasa terjebak di antara harapan dan ketakutan. Malam-malam berikutnya, Darto semakin sering duduk melamun di beranda rumah. Pandangannya kosong, pikirannya jauh melayang ke arah Sungai Hitam. Beberapa kali ia hampir memberanikan diri bertanya langsung pada orang-orang yang pernah disebut kaya mendadak. Tapi niat itu selalu urung. Rudekausir selalu menutup diri. Tidak mau berbicara banyak. Itu justru semakin menambah rasa penasaran Darto. Hatinya diliputi dilema. Bagian dirinya yang waras berkata itu gila, itu berbahaya, itu bisa menghancurkan keluarganya. Tapi bagian lain yang sudah terhimpit, yang sudah lelah dengan penderitaan, berkata mungkin ini satu-satunya jalan. Dia bahkan mulai berangan-angan. Bagaimana rasanya kalau benar dagangannya laris? Bagaimana kalau rumahnya bisa diperbaiki? Anaknya bisa sekolah dengan tenang. Angan-angan itu terasa manis, tapi bayangan tumbal membuatnya bergidik. Beberapa kali Darto mencoba menenangkan diri dengan sholat malam dan berdoa lebih khusyuk. Duri bistersi di welang desebaling, lanjang leb imau. Tapi anehnya, semakin ia berdoa, semakin kuat bayangan Sungai Hitam muncul di pikirannya. Kadang ia merasa seolah ada yang memanggilnya dari kejauhan. Suara lirih samar tapi jelas Darto. Ia terperanjat, menoleh ke sekeliling, tapi tentu saja tidak ada siapa-siapa. Rasa penasaran itu akhirnya menjadi beban yang menekan pikirannya setiap hari. Setiap kali ia menatap dagangannya yang sepi pembeli, setiap kali istrinya mengeluh soal kebutuhan rumah, setiap kali anaknya menahan tangis karena tidak punya uang jajan, dia semakin yakin bahwa mungkin jalan pintas itu harus dicoba. Meski ngeri, meski penuh risiko, ia merasa tidak punya pilihan lain. Dan di suatu malam yang sepi, ketika langit tanpa bintang, ia duduk sendiri di beranda rumah, menatap gelap. Tangannya mengepal, keringat dingin mengalir. Dia tahu jika Ichayov benar-benar melangkah ke Sungai Hitam, hidupnya tidak akan sama lagi. Tapi kata-kata itu terus menjerit dalam kepalanya. Dagangan bisa laris, hutang bisa lunas, asal berani. Hingga akhirnya Darto menarik napas panjang. Dan dalam hati ia berbisik lirih. Nek iki dalan sing kudu tak tempuh yowis.
Aku pasrah. Malam itu langkah kaki Darto terasa berat sekali. Dari sore tadi sebenarnya ia sudah ragu, ingin membatalkan niat gila itu. Tapi entah mengapa, begitu senja berganti gelap, justru ada dorongan kuat di dalam dadanya, seakan ada sesuatu yang memanggil. Ia sudah menyiapkan ayam hitam yang ia beli diam-diam dari pasar, dan sebungkus kemenyan yang ia simpan di saku. Dua benda itu terasa dingin, seolah ikut menambah berat langkahnya. Udara malam begitu menusuk tulang. Jalan setapak yang ia lalui dipenuhi kabut tipis. Pohon bambu di kiri kanan jalan berderit, bergesekan ditiup angin, menghasilkan suara krek-krek yang membuat bulu kuduk meremang. Sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Namun anehnya begitu Darto semakin mendekat ke sungai, semua suara itu seakan lenyap. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai pun mendadak hening. Seakan seluruh alam menahan napas menunggu sesuatu yang tidak biasa. Ketika sampai di tepi sungai hitam, Darto berhenti sebentar. Dadanya berdebar kencang, napasnya pendek-pendek. Ia menatap air sungai yang mengalir perlahan, tapi pekat seperti tinta hitam. Bulan hanya terlihat separuh, cahayanya tertutup awan, menambah kesan menyeramkan. Ia berjongkok, menaruh ayam hitam di tanah, lalu mengeluarkan kemenyan dari sakunya. Tangannya gemetar ketika mencoba menyalakan korek. Api korek beberapa kali padam ditiup angin, tapi akhirnya bara kecil berhasil membakar ujung batang kemenyan. Bau asap menyengat bercampur dengan aroma tanah basah langsung menusuk hidungnya. Darto berbisik lirih, hampir tak terdengar. Ya Allah, mugi diparingi slamet. Meski niatnya sudah melenceng, ia masih berusaha memohon perlindungan. Hatinya berperang hebat. Bagian dirinya yang sadar menolak keras, tapi bagian lain seakan sudah terikat janji. Ketika ia menaruh ayam di tepi sungai, tiba-tiba terdengar suara lirih dari arah air. Suara perempuan pelan sekali seolah dipanggil dari kejauhan. Darto! Tubuh Darto langsung kaku. Darahnya serasa berhenti mengalir. Ia menoleh perlahan, matanya mencari sumber suara. Jantungnya berdetak begitu keras sampai terasa sakit di dada. Dan di balik kabut tipis yang menggantung di atas permukaan air, ia melihat sosok itu. Perempuan berambut panjang tergerai, bajunya putih lusuh, basah menempel di tubuhnya. Wajahnya cantik, tapi pucat pasi seperti mayat yang sudah lama tidak tersentuh cahaya. Bibirnya tipis, matanya menyala merah seperti bara api. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Namun senyuman tipis terlihat jelas. Senyum yang entah kenapa terasa lebih mengerikan daripada tangisan. Darto terpaku. Mulutnya terbuka tapi tidak ada kata yang keluar. Tubuhnya ingin berlari tapi kakinya seolah dipaku di tanah. Ia hanya bisa berdiri kaku, menatap makhluk itu dengan rasa takut bercampur tak percaya. Orang-orang memang sering bercerita tentang Kunti Sukma, tapi melihatnya langsung di depan mata, jauh lebih mengerikan. Sosok itu melangkah pelan, tapi anehnya kakinya tidak menyentuh tanah. Ia seakan melayang di atas permukaan air yang bergolak halus. Suaranya terdengar lagi, lebih jelas seolah berbisik di telinga Darto. Kowe sing jaluk toh? Suara itu lembut timpawis dingin seperti pisau yang mengiris hati. Darto menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat. Dia mencoba menjawab, suaranya parau. Aku mau ngarep daganganku laris. Aku mau ngarep anakku iso sekolah maneh. Ku ora kuat urip kaya ngene terus. Perempuan itu tersenyum, senyum yang semakin lebar, hingga matanya tampak semakin menyala. Angin berhembus kencang, asap kemenyan berputar-putar, dan ayam hitam yang ditaruh Darto tiba-tiba berkokok keras meski bukan waktunya. Hanya sekali kokoh, lalu tubuh ayam itu terkulai kaku, mati tanpa sebab. Darto melompat mundur, kaget setengah mati. Matanya membesar menatap ayam yang beberapa detik lalu masih hidup. Kowe pengen daganganmu laris, hutangmu lunas, anakmu sekolah, omahmu apik. Kabeh iso to ning kudu ono gantine. Suara perempuan itu terdengar semakin dalam, bergema di telinga Darto. Darto menunduk, tubuhnya bergetar. Yunto, inilah saatnya. Inilah yang sering diceritakan orang-orang di warung kopi. Inilah harga yang selalu dibisikkan dalam cerita-cerita pesugihan. Dengan suara terbata ia bertanya, gantine, opo? Sosok itu tertawa pelan, tawa lirih yang berubah jadi melengking nyaring. Menggema di sepanjang sungai, suara jangkrik mendadak kembali terdengar. Tapi bukan suara biasa.
Telinga Darto mendengar suara jangkrik itu seperti rintihan orang kesakitan. Pohon-pohon bambu di sekitar sungai bergoyang hebat, padahal angin tidak bertiup. Air sungai beriak seolah mendidih. Tumbal to, aku ora butuh duekmu, ora butuh barangmu. Aku mong butuh nyawa. Yen kowe wani, daganganmu bakal laris manis, wong-wong bakal rebutan tuku. Nanging saben wulan kowe kudu nggawa tumbal kanggo aku. Yen ora, keluargamu sing tak jupuk. Kalimat itu membuat Darto hampir pingsan. Keringat dingin bercucuran, bajunya basah oleh rasa takut. Ia ingin menolak, ingin kabur, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Suara perempuan itu seakan menjerat kepalanya, masuk ke dalam pikirannya. Bayangan anaknya yang butuh biaya sekolah, istrinya yang lelah, hutang yang menumpuk, semuanya kembali menekan dadanya. Darto menunduk dalam-dalam, bibirnya gemetar. Aku pasrah, katanya lirih. Begitu kata itu terucap, angin berhenti berhembus. Suara jangkrik mendadak senyap lagi. Air sungai yang tadi bergolak kini mendidih semakin hebat. Muncul gelembung-gelembung besar di permukaannya. Dari dalam air terdengar suara jeritan orang-orang. Lirih tapi jelas, seolah ada banyak jiwa yang terperangkap di sana. Darto menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Perempuan itu mendekat semakin dekat, hingga jarak wajahnya hanya sejengkal dari wajah Darto. Matanya yang merah menatap tajam, menembus ke dalam hati. Mulai dinaiki huripmu bakal owah. Nanging ngeling gato, kabe sing tak meneki ora ono sing gratis. Aja nganti kowe lali karo janji iki. Lalu sosok itu perlahan menghilang. Larut bersama kabut, meninggalkan bau anyir bercampur kemenyan yang menusuk hidung. Darto jatuh terduduk, tubuhnya lemas tak berdaya. Ia menasap ayam hitam yang sudah mati, lalu menatap sungai yang kini kembali tenang. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi hatinya tahu, malam itu ia sudah menandatangani perjanjian yang tidak bisa ia cabut lagi. Ia pulang dengan langkah gontai, kepalanya penuh bisikan, hatinya penuh rasa takut sekaligus harapan. Di satu sisi, ia merasa ngeri karena sudah masuk ke jalan terlarang. Di sisi lain, ia yakin hidupnya akan berubah setelah ini. Tapi bisikan suara perempuan itu terus terngiang, seakan menempel di telinganya. Tumbal tuh, tumbal. Sepanjang perjalanan pulang, Darto merasa ada yang mengikutinya. Sesekali ia menoleh ke belakang, tapi jalan setapak gelap itu kosong. Meski begitu, setiap langkah kakinya seakan ada langkah lain yang membayanginya, mengikuti ritme. Hanya saja terasa lebih berat, lebih menyeramkan. Sampai di rumah ia menemukan istrinya sudah tertidur bersama anaknya. Darto berdiri lama di depan pintu menatap wajah mereka. Dan rasa haru sekaligus bersalah. Dia ingin menangis, ingin berteriak tapi tak bisa. Dalam hati ia berbisik lirih. Mugi Gusti paring slamet. Nek iki dalan sing kudu tak pilih. Aku mau nyuwun siji. Aja nganti keluargaku sing kena. Namun jauh di dalam hati, ia tahu permintaan itu tidak akan sepenuhnya terkabul. Karena ia sudah sepakat dengan Kunti Sukma, sosok gaib yang hanya tahu satu bahasa nyawa sebagai ganti kekayaan, dan malam itu menjadi awal dari segalanya. Malam itu, udara di tepi Sungai Hitam semakin terasa menyesakkan. Kabut tipis bergulir pelan dari permukaan air, membuat pandangan Darto semakin terbatas. Tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran di pelipis meski angin malam menusuk tulang. Perempuan berwajah pucat dengan mata merah menyala itu masih berdiri di depannya, menatap tajam seolah menembus isi kepalanya. Senyumnya melebar. Bukan senyum manis, melainkan senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari balik bibir pucatnya keluar kata-kata yang seolah sudah lama menunggu saatnya diucapkan. Kowe pengen daganganmu laris toh? Suara itu pelan, tapi menggema di telinga Darto. Kata-kata sederhana yang justru terasa seperti mantra. Darto tak bisa mengelak. Dengan tubuh gemetar ia mengangguk perlahan. Inggih, aku pengen banget, jawabnya terbatas, suaranya serak. Sosok itu mendekat, langkahnya seolah tidak menjejak tanah. Melayang dengan gerakan aneh yang membuat jantung Darto semakin berdebar. Dia berhenti hanya sejengkal dari wajah Darto. Menundukkan kepala, rambut hitam panjangnya hampir menyentuh wajah lelaki malang itu. Mata merahnya berkilat. Lalu ia berkata dengan suara yang lebih dalam, "Tapi ana syarate, seben wulan kowe kudu nggawa tumbal kanggo aku. Yen ora, keluargamu sing dadi gantine." Kata-kata itu menghantam dada Darto seperti palu godam.
Ia terdiam, lidahnya keluh. Bayangan wajah istrinya, anaknya, melintas begitu cepat di benaknya. Tubuhnya semakin gemetar, tapi anehnya, dalam hati kecilnya ada suara yang berbisik bahwa ia tidak punya pilihan lain. Hidupnya sudah terlalu berat, hutang menumpuk, dagangan tidak pernah laku dan kebutuhan terus bertambah. Kalau ia menolak, ia tahu keluarganya akan tenggelam dalam kesengsaraan. Tapi kalau ia menerima, ia sendiri tak bisa membayangkan bagaimana harus mencari tumbal. Namun, keputusasaan bisa membuat seseorang buta. Tanpa pikir panjang, Darto akhirnya mengangguk cepat. "Inggih, aku gelem. Aku bakal nuruti syaratmu." Begitu kata itu keluar dari mulutnya, angin di sekitar sungai berembus kencang sekali, membuat pohon bambu bergoyang keras. Suara-suara aneh terdengar dari dalam air, seperti jeritan orang yang tercekik, bercampur dengan suara tawa lirih perempuan. Ayam hitam yang tadi ia letakkan mendadak menjerit keras, mengepakkan sayap sebentar, lalu ambruk kaku. Mati tanpa sebab, matanya melotot kosong. Air sungai hitam yang biasanya tenang kini beriak hebat seolah mendidih. Gelembung-gelembung besar muncul di permukaan, mengeluarkan bau anyir bercampur dengan aroma kemenyan yang semakin menusuk. Darto terhuyung mundur, tapi matanya tetap terpaku pada air yang bergolak. Dari dalam kegelapan sungai, ia melihat sekilas bayangan tangan-tangan hitam yang meronta, seolah ada banyak jiwa yang terperangkap di sana. Perempuan itu, Kunti Sukma, tertawa lirih. Suaranya bergema panjang. "Wis saiki wesa. Perjanjianku karo kowe wis kelakon. Wiwit dina iki, daganganmu bakal laris, wong-wong bakal rebutan tuku. Ninggelingga saben wulan kudu ono tumbal sing teka marang kene. Ora usah kowe repot mikir carane. Yen kowe wis niat, aku sing bakal nggawa dalane." Darto menutup wajah dengan kedua tangannya. Hatinya kalut. Antara rasa takut, rasa bersalah, dan harapan yang aneh bercampur jadi satu. Jadi semiri sihab baru saja berubah, tapi entah menuju kemana. Suara tawa Kunti Sukma semakin lama semakin jauh, hingga akhirnya sosoknya perlahan lenyap bersama kabut, menyisakan hanya riak air yang kembali tenang, seolah tidak pernah ada apa-apa. Darto terduduk lemas. Dia menatap ayam hitam yang sudah tak bernyawa, lalu memandang sungai yang kini terlihat diam, sunyi, misterius. Perasaannya campur aduk. Tapi dalam hatinya ia tahu satu hal, perjanjian itu nyata. Ia baru saja menjual sebagian hidupnya untuk sesuatu yang ia sendiri belum tahu akibatnya. Dengan langkah gontai, ia pulang ke rumah. Jalan setapak yang gelap terasa semakin panjang malam itu. Sesekali ia mendengar suara-suara aneh dari balik pepohonan. Bisikan halus yang memanggil namanya, "Darto, Darto." Ia menoleh tapi tidak ada siapa-siapa. Kakinya semakin cepat melangkah, meski tubuhnya terasa berat seolah ada yang mengikuti dari belakang. Sesampainya di rumah, lampu minyak kecil masih menyala redup di ruang depan. Istrinya sudah tertidur, anaknya meringkuk di sampingnya. Darto berdiri lama di depan pintu, menatap wajah mereka dengan hati yang terasa perih. Dia ingin menangis tapi tak sanggup. Ia tahu, demi mereka ia sudah menggadaikan sesuatu yang tidak bisa ditebus. Malam itu, Darto sulit tidur. Meski tubuhnya lelah, matanya terbelalak, telinganya terus mendengar bisikan-bisikan samar. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah pucat Kunti Sukma muncul dengan mata merahnya yang menatap tajam. Sesekali ia mendengar suara ayam berkokok. Padahal ayam-ayam di kandang tidak ada yang bersuara. Hatinya gelisah, tapi di balik itu ada keyakinan aneh bahwa hidupnya akan berubah. Keesokan paginya, sesuatu yang ganjil terjadi. Saat Darto membuka lapaknya di pasar, tiba-tiba banyak orang berdatangan. Dagangannya yang biasanya hanya dilirik sebentar lalu dilewati, kini justru laris manis. Orang-orang berebut membeli barang dagangannya, bahkan ada yang memesan lebih banyak dari biasanya. Dalam sekejap barang yang ia bawa habis terjual. Uang menumpuk di tangannya, dan wajahnya yang semalam pucat kini sedikit bersinar. Tetapi di balik kegembiraan itu, ada rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Setiap kali ia memegang uang hasil dagangannya, ia teringat wajah pucat itu, suara dingin yang berkata, "Saben wulan kudu ono tumbal." Kata-kata itu seakan menjadi bayangan gelap yang menempel di benaknya. Malamnya, saat ia pulang dengan kantong penuh uang, ia duduk lama di serambi rumah. Angin malam bertiup pelan, tapi baginya terasa menekan.
Istrinya bahagia melihat uang itu. Anaknya bersorak kegirangan karena bisa membeli buku sekolah baru. Tapi di mata Darto, semua kebahagiaan itu seperti semu. Dia tahu ada harga besar yang menanti di balik senyum mereka. Dalam hatinya, Darto berbisik lirih, "Ya Gusti, mugi aku iso kuat. Aku wis mlebu dalan iki. Nanging ojo nganti keluargaku sing dadi tumbale." Namun jauh di lubuk hati ia sadar satu hal. Perjanjian gelap itu tidak bisa diingkari. Dan cepat atau lambat ia harus memenuhi bagian dari janjinya. Kalau tidak, ia sendiri tahu konsekuensinya lebih mengerikan daripada kemiskinan. Malam itu, langit tampak lebih pekat dari biasanya. Dari arah Sungai Hitam, meski jaraknya jauh, Darto merasa mendengar tawa lirih perempuan menggema di telinganya. Beberapa hari setelah malam perjanjian di Sungai Hitam, hidup Darto berubah drastis. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan kini benar-benar terjadi di depan mata. Dagangan yang biasanya sepi kini laris manis seperti air mengalir. Orang-orang yang dulu enggan mampir ke lapaknya, entah mengapa kini berebut membeli. Barang-barang sederhana yang dulu teronggok tak laku kini habis disapu pembeli. Bahkan ada pelanggan yang meminta Darto menyisihkan barang untuk mereka esok hari. Setiap sore ketika ia pulang dari pasar, wajahnya membawa senyum yang sudah lama hilang. Kantongnya penuh dengan lembaran uang, keringatnya bercampur dengan rasa puas. Dalam sekejap hutang-hutangnya bisa ia lunasi. Rentenir yang dulu suka menghardik dan menagih dengan wajah garang kini, justru tersenyum ramah kepadanya. Setelah lupa dengan ancaman-ancaman yang dulu terlontar. Tak berhenti sampai di situ. Rumahnya yang nyaris digadaikan kini mulai diperbaiki. Tap bocor yang tiap hujan membuat mereka ketakutan akhirnya diganti. Dinding bambu reot yang dulu bolong-bolong kini ia ganti dengan papan baru. Istrinya yang dulu wajahnya selalu muram, kini bisa tersenyum lega. Anak-anaknya senang karena akhirnya bisa sekolah dengan tenang, bahkan mendapat seragam baru. Orang-orang desa mulai berbisik-bisik. Mereka heran, bagaimana mungkin seorang pedagang kecil yang dulu serba kekurangan bisa berubah sekaya itu dalam hitungan minggu. Ada yang memuji karena Darto dianggap rajin dan pantang menyerah. Tapi ada pula yang curiga, sepet tenan sugihe si Darto. Ora umum blas. Opo ojo-ojone? Bisik seorang tetangga. Kalimat itu tak pernah selesai, tapi semua orang tahu maksudnya. Darto sendiri pura-pura tak mendengar bisikan itu. Ia berusaha menjalani harinya seperti biasa. Meski dalam hati ia tahu benar. Semua ini bukan semata-mata karena kerja keras. Semua ini ada harga yang harus ia bayar, harga yang sangat berat. Malam-malam setelah ia menerima perjanjian gelap itu, hidupnya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia mencoba tidur, mimpi buruk datang menghantui. Dalam mimpinya, ia selalu berada di tepi Sungai Hitam. Airnya beriak pekat mengeluarkan bau anyir yang menyengat. Dari permukaan air, muncul tangan-tangan hitam, kurus dengan kuku panjang melambai-lambai minta tolong. Suara jeritan orang-orang yang tenggelam terdengar jelas, membuat bulu kuduknya berdiri. Di antara jeritan itu, selalu muncul suara perempuan menangis lirih, lalu berubah menjadi tawa melengking. Suara itu suara yang sangat ia kenal, suara Kunti Sukma. "Darto, tumbalmu Endi? Aku nangenteni ya." Bisikan itu begitu nyata, seolah berada tepat di samping telinganya. Darto sering terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat dingin. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berdegup keras. Istrinya kadang terbangun juga, menatapnya dengan cemas. "Pak, panjenengan ngimpi opo? Kok keringet dari senggono?" Tanya istrinya suatu malam. Darto hanya menggeleng, mencoba menenangkan diri. "Ora opo-opo bu, mung ngimpi elek." Tapi dalam hatinya, ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah pengingat tuntutan dari perjanjian yang ia buat. Hari demi hari, dagangannya terus laris. Setiap uang yang masuk membuat hatinya lega, tapi sekaligus menambah beban di kepalanya. Dia tahu waktunya akan tiba. Waktu di mana ia harus menyerahkan tumbal pertama. Hanya saja ia tidak tahu siapa yang harus ia jadikan korban. Pikiran itu membuatnya gelisah setiap malam. Suatu malam mimpi buruknya semakin nyata. Dalam tidurnya ia melihat dirinya berdiri di tepi sungai, memegang tangan seseorang yang tak jelas wajahnya. Orang itu meronta berteriak minta dilepaskan, tapi tangannya seakan terkunci, mendorong tubuh itu jatuh ke air yang mendidih. Jeritan orang itu menggema, dan di tengah suara jeritan Kunti Sukma muncul, tertawa keras sambil menatapnya. "Bagus, Darto.
siji wes cukup. Lingojo lali saben wulan kuduono. Darto terbangun dengan teriakan tertahan. Tubuhnya menggigil, keringat dingin bercucuran. Ia duduk lama di ranjang, menatap istrinya yang masih terlelap, anaknya yang tidur nyenyak. Hatinya perih sekali. Ia sadar betapa kejam jalan yang ia pilih. Keesokan paginya ia berjalan ke pasar dengan langkah berat. Orang-orang menyapanya dengan ramah. Ada yang bahkan memuji keberhasilannya. Wah toh, seki rezekimu lancar tenan yo. Iso dari konto wong-wong kene, kata seorang pedagang lain. Darto hanya tersenyum tipis, pura-pura bahagia. Dalam hatinya ia merasa muak mendengar pujian itu. Jodi amat dak tahu seharga yang harus ia bayar. Semakin hari, tekanan itu makin besar. Ia mulai sering bengong di pasar, menatap wajah orang-orang yang lewat. Setiap kali melihat seseorang, ia terbayang bagaimana kalau orang itu yang ia jadikan tumbal. Ia cepat-cepat menggeleng, mengusir pikiran itu. Tapi bayangan itu selalu kembali. Malamnya suara itu makin jelas. Di antara lelapnya Kunti Sukma kembali berbisik. Waktumu wes cedak to, yen ora kowe sing lakoni, aku sing jupuk. Bisikan itu membuatnya semakin ketakutan. Ia mulai sulit tidur, wajahnya pucat, matanya sayu. Istrinya mulai curiga. Pak, akhir-akhir iki panjenengan kok koyo wong bingung terus. Ana masalah maneh ta? Darto hanya diam mengalihkan pembicaraan. Dia tidak mungkin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang akan percaya kalau ia mengaku sudah membuat perjanjian dengan makhluk gaib di Sungai Hitam? Suatu malam ketika ia duduk sendirian di serambi rumah, ia mendengar suara gamelan samar dari arah jauh. Suara itu aneh, seperti berasal dari dalam bumi. Bulunya merinding. Suara gamelan itu bercampur dengan suara tangisan perempuan. Kita tahu itu pertanda waktunya semakin dekat. Langit malam tampak kelam, bulan tertutup awan. Bintang pun jarang terlihat. Darto menatap jalan setapak yang menuju sungai. Dalam hatinya ia bergumam, opo aku kudu tenan-tenan gowo wong kanggo tumbal? Gusti, aku kudu piye iki? Tapi doa itu terasa hampa, tak ada jawaban. Hari-hari berikutnya, keganjilan semakin sering terjadi. Sesekali ketika ia menimbang dagangannya di pasar, ia melihat sekilas bayangan hitam berdiri di sudut lapak. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suatu kali ia merasa pundaknya ditepuk dari belakang. Saat ia menoleh, lagi-lagi kosong. Malam semakin panjang dan mimpi buruk semakin nyata. Ia mulai bisa mengenali wajah-wajah orang yang melambai-lambai minta tolong dari Sungai Hitam dalam mimpinya. Jauh-jauh mereka bukan orang asing, melainkan wajah orang-orang desa tetangganya. Bahkan kawan sesama pedagang. Itu membuatnya semakin ketakutan. Ia tahu cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan mengerikan. Memilih siapa yang akan ia korbankan. Malam itu suasana desa begitu sunyi. Angin hanya berhembus pelan. Sesekali menimbulkan suara gesekan dedaunan di belakang rumah Darto. Sejak sore, wajahnya muram. Ia duduk di kursi bambu, menatap kosong ke arah lantai. Anak-anaknya sudah tidur. Istrinya pun lelah karena seharian membantu di warung. Tapi Darto tak bisa memejamkan mata. Dadanya sesak. Pikirannya penuh dengan janji yang ia buat di tepi Sungai Hitam beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Darto yakin dengan perjanjian itu. Dagangannya laris, uang mengalir deras. Hutang-hutang lunas, rumah yang hampir roboh diperbaiki. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Orang-orang bahkan mulai iri. Wah, saiki Mas Darto rezekine ngelimpah tenan, kata tetangga-tetangganya. Tapi jauh di dalam hati, Darto dilanda kegelisahan yang tak terbayar dengan uang. Malam itu, waktunya tiba. Ia harus membayar harga dari semua keberuntungan yang ia terima. Ia masih mencoba berkelit. Ia membawa seekor kambing hitam, diikat dengan tambang, lalu digiring menuju tepi sungai. Langkahnya berat, kakinya terasa seperti diseret sesuatu. Kambing itu meringkik pelan, seolah tahu bahwa nasibnya tak akan baik malam itu. Di tepi sungai, kabut sudah turun. Air sungai terlihat semakin pekat. Hitam kelam seperti permukaan minyak yang mencekam. Darto menaruh kambing itu di pinggir sungai. Tangannya gemetar saat melepaskan ikatan. Yui menyalakan kemenyan. Aroma menusuk hidung segera menyebar. Jantungnya berdegup keras. Keringat dingin mengalir di pelipis meski udara malam menusuk tulang. Kemudian suara itu datang lagi. Suara perempuan lirih namun jelas seolah langsung menyusup ke telinga. Darto! Tubuh Darto langsung merinding. Ia tahu siapa yang memanggilmu. Geni memaksa menelan ludah, lalu menjawab dengan suara bergetar. Iki Wista Gowo.
Kambing singkowe karepke. Tapi suara perempuan itu tertawa kecil. Tawanya seram panjang seperti suara angin menembus rongga kosong. Setelah itu terdengar lagi bisikan, "Kambing? Suruh tidak minta hewan, aku minta nyawa manusia." Darto langsung terdiam. Tubuhnya kaku seperti patung. Matanya melotot, mulutnya terbuka tanpa suara. Kata-kata itu menghantam telinganya seperti palu. "Nyawa manusia, Darto. Mboten cukup kewan. Aku butuh jiwa manungsa. Darah manusia sing isi anget." Suara itu semakin jelas, kadang berubah lirih, kadang seperti menjerit, membuat bulu kuduk Darto berdiri. Darto panik, tangannya gemetar hebat. Kian Cuai melangkah mundur, tapi kaki seperti tertahan. Dia menoleh ke arah kambing berharap itu cukup. Tapi tiba-tiba, kambing itu mendadak tergeletak, tubuhnya kaku, matanya melotot, mulutnya berbusa. Mati begitu saja tanpa sebab. Air sungai lalu beriak pelan seolah mengejek. "Tidak cukup. Tidak cukup, Darto. Kau sudah berjanji. Kalau bukan orang lain, keluargamu sendiri yang akan kuambil." Mendengar itu, dada Darto seakan dihantam batu. Napasnya terengah. Ia teringat wajah istrinya, teringat anak-anaknya yang sedang tidur pulas di rumah. Bayangan senyum mereka muncul bercampur dengan ketakutan. Gembirasi tertiti peras habis-habisan. "Gusti, aku kudu piye iki?" Gumamnya pelan dengan suara parau. Suara perempuan itu semakin dekat. Dari balik kabut, sesosok bayangan muncul. Rambut panjang terurai, bajunya lusuh, putih kotor, penuh noda tanah. Wajahnya cantik, tapi pucat sekali, seperti mayat. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Darto. Senyum tipis terukir di bibirnya, membuat wajahnya semakin menyeramkan. "Aku sudah menepati janji. Kau sekarang kaya, daganganmu laris, hutangmu lunas. Sekarang giliranmu menepati janji. Bawa aku satu nyawa manusia, Darto. Satu saja, dan semuanya akan terus lancar." Darto mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berlari, tapi kakinya berat. Ia ingin menolak, tapi lidahnya keluh. Akhirnya ia hanya berdiri kaku, menunduk. Lalu dengan suara lirih ia berkata, Aku ora iso. Aku ora tega." Sosok itu tertawa panjang. Tawanya menggema di sepanjang sungai seakan datang dari segala arah. "Kalau kau tidak tega, keluargamu yang akan aku ambil. Ingat, janji tidak bisa dibatalkan, Darto." Darto menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar jelas di dalam kepalanya. Ia menjerit tanpa suara, matanya memerah, tubuhnya lemas. Lalu tiba-tiba semua sunyi. Sosok itu lenyap bersama kabut. Hanya menyisakan aroma kemenyan yang semakin menyengat, dan bangkai kambing yang sudah dingin. Dengan tubuh gemetar, Darto menyeret kakinya pulang. Sepanjang jalan, ia merasa ada yang mengikuti. Sesekali ia menoleh, dan di kejauhan ia melihat bayangan putih berdiri di bawah pohon besar. Tapi setiap ia berkedip, bayangan itu menghilang. Sampai di rumah, Darto langsung masuk kamar. Istrinya sudah tidur, anak-anaknya terlelap. Ia hanya duduk di pojokan, memeluk lutut, menatap kosong ke lantai. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Malam itu ia tak tidur sama sekali. Hari-hari berikutnya, wajah Darto semakin muram. Yui sering melamun, duduk lama tanpa bicara. Orang-orang di pasar mulai heran. "Mas Darto kok saiki koyok wong bingung?" Padahal dagangannya laris tenan, kata seorang pedagang lain. Di rumah pun istrinya mulai curiga. "Mas kowe kenopo? Akhir-akhir iki kok ndelokmu kaya wong ora enak atine?" tanya istrinya suatu malam. Darto hanya menggeleng, tak berani bicara. Ia takut istrinya tahu perjanjiannya dengan makhluk itu. Tapi tanda-tanda kehadiran Kunti Sukma semakin sering muncul. Kadang Darto melihat sosok perempuan pucat berdiri di pojokan rumah, menatapnya tanpa ekspresi. Kadang ia mendengar suara tawa lirih dari dapur tengah malam. Bahkan anaknya pernah bilang, "Bapak, kok ana mbak-mbak nang ruang tengah wingi bengi?" Membuat darah Darto serasa berhenti mengalir. Darto tahu waktunya semakin sempit. Dia harus memenuhi perjanjian, atau keluarganya yang akan jadi tumbal. Tapi hatinya hancur. Yonewigung, ia takut, ia menyesal. Semua yang ia dapatkan kini terasa seperti jerat yang semakin menjerat lehernya sendiri. Malam demi malam, bayangan perempuan itu selalu muncul. Bisikan terus menghantui. "Darto, waktumu hampir habis. Ingat janji, ingat tumbal." Darto hanya bisa duduk di kegelapan, menutup wajah dengan kedua tangannya. Berbisik lirih, "Aku kudu piye, Gusti. Aku kudu piye." Malam itu, langit mendung. Bulan hampir tak terlihat. Hanya sesekali sinarnya tembus di antara awan gelap yang bergerak cepat.
Angin berhembus kencang, membuat ranting-ranting pohon bergoyang menimbulkan suara seperti rintihan panjang. Desa sudah sunyi, hanya suara anjing yang kadang menggonggong ke arah gelap, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Darto duduk di depan rumahnya, sendirian, dengan wajah pucat pasi. Kedua tangannya menggenggam kepala, matanya merah karena kurang tidur. Beberapa hari terakhir, ia dihantui bisikan-bisikan menyeramkan dari Kunti Sukma. Malam demi malam, sosok itu muncul, menuntut janjinya ditepati. Tumbal Darto, tumbal manungsa, watumu me entek. Begitu bisikan itu terus mengganggu. Setiap kali ia menatap wajah istrinya yang tertidur atau melihat anak-anaknya yang polos, dada Darto makin sesak. Ia tidak sanggup membayangkan kalau makhluk itu benar-benar mengambil mereka. Di satu sisi ia sudah terjerat janji. Di sisi lain nuraninya berontak. Tapi malam itu, keputusan yang ia ambil justru menjadi awal dari akhir hidupnya. Di kejauhan, dari jalan tanah depan rumah, terdengar langkah kaki pelan. Suara sandal gesek dengan tanah yang kering. Darto menoleh. Dari balik gelap muncul sosok seorang pengemis tua. Bajunya lusuh, tubuhnya kurus kering, jalannya terhuyung-huyung sambil membawa kaleng kecil. Suara lirihnya terdengar memelas numpang ngemis pa. Nyuwun sak derma. Darto menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu inilah kesempatan yang ditawarkan nasib. Orang asing sebatang kara. Tak ada yang akan mencari. Tapi hatinya berontak. Di mata pengemis itu, wajah keriputnya penuh lelah, matanya redup tapi tulus. Suara lirih kembali terdengar, Gusti. Bugi paringi rejeki sing halal. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hati Darto. Tapi bayangan wajah Kunti Sukma muncul lagi di kepalanya, matanya merah menyala, bibirnya berbisik, cepat Darto, iki wektu pungkasanmu, tumbal kudu ana dina iki. Dengan tubuh gemetar, Darto berdiri. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mendekati pengemis itu pura-pura iba, pura-pura akan menolong. Pak ayo tak ajak mangan disik neng oma. Wis bengi sampeyan kudu istirahat, katanya dengan suara bergetar. Pengemis itu tersenyum lemah, mengangguk, lalu ikut berjalan. Namun bukan ke rumah, Darto justru menuntunnya ke arah jalan kecil yang menuju Sungai Hitam. Langkahnya berat, setiap kali kaki melangkah terasa ada yang menahan. Tapi bisikan itu terus memaksa di telinga. Sampai di tepi sungai, kabut tipis sudah turun. Air sungai tampak hitam pekat. Pria kecil seolah menyambut. Angin tiba-tiba berhenti, dunia terasa membeku. Pengemis itu menatap Darto dengan bingung. Pak kok neng kene? Iki dudu dalan menyang omatu. Tanyanya lirih, Darto hampir menangis. Dadanya bergetar hebat, tangan gemetar. Tapi ia sudah tak bisa mundur. Ia meraih tubuh pengemis itu, mendorongnya dengan paksa ke tepi sungai. Pengemis itu berteriak kaget, suaranya parau. Pak, biru aku ora salah opo-opo. Air mata Darto mengalir deras. Dengan suara bergetar ia berbisik. Ampuni aku, Pak. Aku kudu nindak kakek iki. Lalu dengan tenaga terakhir yang ia punya, ia menyeret tubuh rapuh itu dan menceburkannya ke sungai. Suara cipratan air terdengar keras. Tubuh pengemis itu terombang-ambing. Tangannya terangkat, berusaha meraih sesuatu. Suaranya memelas penuh ketakutan, tulung Gusti. Tapi sebelum sempat ia menggapai tepi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Air Sungai Hitam tiba-tiba bergolak hebat. Riaknya semakin besar seperti kuali raksasa yang mendidih. Dan dari dasar sungai muncul puluhan tangan hitam panjang, kurus berlumur lumpur. Tangan-tangan itu meraih tubuh pengemis, menariknya ke dalam. Jeritannya pecah di udara, menggema ke seluruh desa. Tapi bukan hanya pengemis itu yang ditarik. Darto yang berdiri di tepi, mendadak merasa kakinya terikat kuat. Ia menoleh ke bawah. Dari air, tangan-tangan itu juga meraih kakinya, dingin licin, tapi mencengkeram kuat. Darto menjerit panik. Oho aku wis nyerah ke tumbal. Tapi tangan-tangan itu semakin banyak, semakin kuat. Ia meronta, berusaha melepaskan diri, tapi tubuhnya justru terseret ke arah sungai. Airnya memercik tinggi, suara riaknya menutupi jeritan. Dari dalam kabut terdengar suara tawa panjang. Suara Kunti Sukma yang menggema, keras, menusuk telinga. Aku sudah bilang, Darto, janji ora iso diingkari. Kowe durung suci, kowe durung bersih. Saiki kowe lan tumbal muda di siji mlebu sajrone pepeteng. Darto menjerit histeris, ampun Gusti. Aku ora kuat. Aku salah.
tapi tubuhnya sudah terendam sampai pinggang, lalu sampai dada, lalu kepalanya hanya tersisa sedikit di atas permukaan. Wajahnya pucat, matanya melotot, mulutnya terbuka menjerit. Tangan-tangan hitam itu tak berhenti menarik, sampai akhirnya tubuh Darto benar-benar hilang di telan sungai bersama pengemis itu. Air kembali tenang, hanya meninggalkan riak kecil yang pelan-pelan menghilang. Malam itu jeritan Darto terdengar sampai ke pelosok desa. Orang-orang yang terbangun merasa ngeri, tapi tak ada yang berani keluar rumah. Anjing-anjing menyalak keras, ayam berkokok tak karuan. Suasana malam berubah jadi mencekam. Keesokan paginya, warga desa berbondong-bondong mendatangi Sungai Hitam. Mereka mendapati sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di tepi sungai tergeletak baju lusuh milik Darto, penuh lumpur dan bercak darah. Tak ada tubuh, tak ada jejak, hanya pakaian yang menjadi saksi. Warga saling pandang dengan wajah pucat. Ada yang berbisik lirih, "Iki mesti balasan Saka Kunti Sukma." Ada yang langsung menunduk, komat kamit membaca doa. Rina anak-anak dilarang mendekat. Para orang tua melarang siapapun pergi ke sungai itu lagi. Sejak hari itu, nama Sungai Hitam makin angker. Cerita tentang Darto menyebar cepat, jadi peringatan bagi semua orang bahwa pesugihan tidak pernah gratis. Selalu ada harga yang harus dibayar. Dagang boleh laris, harta boleh datang, tapi tumbalnya adalah jiwa. Orang-orang desa semakin yakin Kunti Sukma memang nyata, dan ia bersemayam di dalam kegelapan Sungai Hitam. Sungai itu pun tetap jadi tempat terlarang, menyimpan rahasia, kutukan, dan keseraman yang tak pernah bisa dijelaskan. Dan di malam-malam tertentu, jika ada yang berani mendekat, masih terdengar suara tangisan lirih bercampur tawa melengking dari arah sungai, seolah jiwa-jiwa yang pernah jadi tumbal masih merintih di dalamnya, termasuk suara Darto yang terkadang terdengar berbisik dari balik kabut. "Tolong aku, oyo mlebu kene, oho."